Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Lur konco dimanapun berada, alhamdulillah kita berada di penghujung tahun 2022. Berarti besok kita akan menapaki tahun baru 2023 dari Serang, Banten. Saya sampaikan salam persaudaraan, baiknya topik yang kita pakai untuk muhasabah diri. Saya sampaikan salam persaudaraan, baiknya topik yang kita pakai untuk muhasabah diri kita. Apa? Saya rasa yang paling pas adalah keinginan kita untuk benar-benar melihat sejauh mana pencapaian-pencapaian. Nah, tetapi karena tugas saya di sini tidak untuk mengukur pencapaian-pencapaian materi, apakah kemarin sudah mobil tipe ini, kemudian bulan ini tipe ini, tahun ini tipe, tidak itu yang ingin saya ajak sampean untuk diskusi malam ini, tapi adalah muhasabah tentang bagaimana posisi kita. Pertama adalah hablum minan nasnya, lalu kedua hablum minallahnya. Kualitas hidup, bukan hanya kuantitas hidup selama 2022 dulur. Karena ukuran kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, the best people, the best person, itu adalah who most benefit to the others, atau who most, siapa yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kalau sudah begitu, sekarang kita harus berpikir selama 2022 kemarin kita itu sebenarnya mengambil jalan yang wa amma man bakhila wastaghna atau wa amma man a'taqa. Apa itu dua jalan? Yang pertama adalah orang yang mau banyak memberi kepada orang lain, yang kedua adalah orang yang bakhil. Nah, terkait itu gini dulu, di ujung kehidupan kita, kalau ini di ujung tahun ya, di ujung kehidupan kita itu akan ada summarizing atau kesimpulan dari kehidupan kita. Dan kesimpulan dari kehidupan kita itu nanti hanya akan ada dua timbangan, ditimbang, semuanya ditimbang. Kalau ini akhir tahun, di akhir hidup kita nanti juga akan ditimbang. Makanya hari penghisapan akhirat itu disebut juga yaumul mizan atau hari penimbangan. Nah, ini lihat pundak saya ini, lihat pundak saya. Pundak kita ini seringkali yang kita toleh hanya yang kanan. Saya ulangi, ini dalam rangka muhasabah ya, dalam rangka muhasabah atau refleksi, introspeksi diri akhir tahun. Pundak kita yang sering kita toleh itu hanya yang kanan. Kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidzu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu ucapan, tindakan, pikiran kita yang tidak dicatat atau tidak terrekam dengan baik. Semuanya akan direkam dengan baik, baik yang di sisi kanan maupun di sisi kiri. Apa sisi kanan itu? Sisi baik kita. Apa sisi kiri? Sisi buruk kita. Semuanya punya itu. Saya sendiri juga punya itu. Ya, tidak ada orang, nobody perfect, tidak ada satupun orang yang sempurna. Lah, pas ini momen akhir tahun kita pakai sekarang refleksinya. Kebanyakan orang hanya menoleh ke kanan. Apa artinya? Kebanyakan orang hanya pinter menghitung pahala dan kebaikan-kebaikan dirinya. Pinter kalau lihat kebaikan dirinya. Tetapi ketika disuruh untuk menghitung dosanya, menghitung keburukan atau kekurangan pribadinya, banyak yang gagal, banyak yang tidak bisa. Nah, harusnya pada saat akhir tahun semacam ini, itu momen yang pas, bukan untuk kemudian hura-hura, bikin macam, enggak. Momen kita itu merenung, duduk, ya toh, duduk di rumah, kemudian kita kumpul sama keluarga, gitu, kumpul sama keluarga, lalu saling, anak, istri, apa, diajak ngobrol bareng, entah itu sambil makan atau sambil bakar apa, ya kan, bakar, pokoknya family time lah. Lalu saling
Apa kekuranganku? Coba anakku, istriku, tolong di koreksi. Istri juga gitu. Aku sebagai istri Mas, aku sebagai ibu anak-anakku, tolong kritik aku. Nanti anak-anak juga begitu. Ayah, ibu, aku sebagai putra, sebagai putri, tolong saya direvisi perilaku saya. Itu sesama manusia. Lalu kemudian kalau memang ada yang salah, saling memaafkan. Kalau ada saran dan perbaikan untuk ke depan konstruktif, yaitu yang akan dibuat RTL. Jadi sebaiknya penghujung tahun kayak gitu pas dipakai untuk itu tadi. Review and replanning. Review melihat yang kemarin gitu kan, and replanning, dan merencanakan kembali apa yang akan datang. Kalau merencanakan nanti bisa punya apa gampang, tapi rencana untuk membangkitkan, meningkatkan kualitas hidup dalam konteks itu yang sulit. Jadi harusnya kayak gini, bukan malah berhura-hura keluar sana hahin di jalanan, enggak. Justru bagaimana memaksimalkan kualitas me and my time atau family time itu kalau di dalam keluarga. Nah, di dalam diri kita sendiri, setelah itu nanti mungkin malam kita bertahajud atau bermunajat, atau sambian yang bukan muslim mungkin bermeditasi, atau pokoknya bertafakur lah, diam, merefleksikan apa yang kemarin, buruk-buruk saya apa. Jangan hanya melihat seolah-olah kita baik toh. Sambian yang muslim juga begitu. Saya kasih contoh ya, refleksi kita nih. Sampean ketika berangkat sholat, pahalanya banyak. Nggak usah diragukan, as-sholatu imadudun, ya, yangnya agama. Sehingga kamu berangkat sholat, begitu ada panggilan azan, pahalanya banyak. Pahalanya banyak, wis gak ada. Iya. Nah, kita sering kali bahwa aku sholat nih, pahalaku banyak. Tumpukan nih. Padahal pada saat sampean sholat, kemudian itu kan ada setelah selesai sholat, lalu kemudian ada tetangga yang tidak bisa makan, sampean tidak memberi. Ada orang miskin, tidak menyuruh untuk memberi makan. Ada anak yatim, lalu semua malah menghardi anak yatim atau tidak menyantuni anak yatim. Sholat kita itu fawailun lil muson, celaka. Besok 2-3 bulan lagi, sebentar lagi Ramadan, tarawih, pahalanya banyak. Tetapi pada saat berangkat tarawih, lalu hati kita ingin dilihat orang, ria'an nas, gitu kan, ria. Nih, lihat aku tarawih. Sini tumpukan pahala, tetapi di sini juga tumpukan dosa dulu. Gitu loh. Sama orang bersedekah, pahala tumpukannya di sini. Tetapi kemudian ketika kita ngomong sama yang kita sedekahi, kasih enggak, matur suwun, sakit hatinya. Atau kemudian kita juga ingin dipuji, ingin disanjung, di sini tumpukan dosa. Nah, seringkali kita ini tidak menghitung ini. Kita hanya taunya seolah-olah ini tok yang numpuk, padahal ini juga tinggi. Khawatirnya kalau kita tidak melakukan muhasabah secara rutin, secara reguler, kita itu hanya sudah merasa baik di sini tok, tapi di sininya banyak kita tidak tahu. Begitu nanti di akhirat, ini di akhiratnya, begitu nanti di akhirat ditimbang ternyata gini gimana? Dunting ke sini karena ternyata banyak yang ini daripada yang ini. Khawatirnya begitu dulu. Itu kalau di akhirat, sisi negatifnya orang yang jarang muhasabah, jarang introspeksi diri. Di dunia, ketika kita sudah hanya merasa ini tok yang banyak, ini sedikit, atau bahkan kita nggak merasa punya kekurangan dosa, kita itu seringkali pertama tidak mau diingatkan orang karena sudah merasa baik, malah diingatkan orang. Yang kedua, karena sudah merasa banyak, kita tidak ada trigger, tidak ada stimulasi atau rangsangan untuk mencapai lebih baik lagi karena sudah merasa banyak. Yang ketiga, kita akan kemudian meremehkan orang. Kenapa? Karena sudah merasa baik. Merasa baik. Lalu yang keempat, kita juga malas untuk melakukan tarbiyah atau belajar lagi.
Ini secara duniawi. Makanya dulur, di akhir tahun seperti ini, ayo kita menghindari orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul hal, katakan, maukah kamu aku tunjukkan nunabbiukum bil akhsarina a'mala, terhadap orang yang paling merugi amalannya. Mereka itu bela sa'im fil hayatid dunia, mereka itu sia-sia perbuatan amalnya di dunia itu. Kenapa? Satu di antara cirinya adalah mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menganggap bahwa dirinya sudah baik. Nah ini makanya refleksi akhir tahun itu. Jadi saya mengajak dulur-dulur semua dimanapun berada, ini paling pas untuk melihat. Jangan salah dalam menilai diri. Kenapa? Karena perbedaan antara orang bodoh, antara orang berilmu beriman dengan orang bodoh dan orang yang ingkar terhadap kebenaran, ya, saya sebut antara orang yang berilmu dan beriman dengan golongan orang yang bodoh dan tidak beriman, itu adalah terletak antara lain. Kalau orang bodoh dan tidak beriman itu tahu dosa dan kekurangan setelah mati, setelah berada dalam kubur. Setelah mati baru dia tahu, ketika diingatkan malaikat baru dia tahu kekurangan dan dosanya. Maka di situ tidak ada kesempatan tobat, tidak ada kesempatan perbaikan, kecuali apa? Penyesalan dan siksa. Tetapi kalau orang berilmu dan beriman itu tahu dosa dan kekurangan, tahu dosa dan kekurangan itu sebelum berada di gundukan tanah itu, sebelum mati, sebelum dikubur, sebelum wafat. Sehingga apa? Karena tahu kekurangan sekarang, maka dia ada kesempatan tobat dan perbaikan. Di sini letak kita. Jadi kalau orang berilmu beriman tahu dosa kekurangan pribadi sebelum mati, sehingga dia ada kesempatan tobat dan perbaikan. Sementara kalau orang yang bodoh dan tidak beriman itu tahu dosa dan kekurangan setelah mati, setelah dibalik gundukan tanah itu, setelah dikubur. Maka tidak ada kesempatan perbaikan kecuali apa? Penyesalan dan siksaan. Nah, bagaimana untuk menjadi ini dulu? Bagaimana untuk menjadi orang yang berilmu beriman ini? Bagaimana? Lakukan introspeksi diri secara berkala. Secara rutin, baik merenung diri sendiri. Kayak malam ini baiknya begitu. Kalau secara pribadi coba merenung, munajat kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah aku ya Allah kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, terimalah tobatku ya Allah. Nah itu. Nah, secara keluarga juga gitu tadi kayak saya sebutkan. Saya sering itu diajak Abi Muhtar untuk begitu. Hampir secara rutin Abi itu kemudian ngajak para santrinya untuk kumpul, lalu kemudian saling menanya. Kadang dikasih kertas gitu, masing-masing kasih kertas, santri kertas kosong, lalu kemudian dikasih nama, tulis nama itu, kemudian geser, nama ini sudah mulai. Nah disuruh nuliskan itu, keliling gitu, suruh nuliskan kesalahan atau kekurangan kita yang namanya ada di kertas itu. Nanti geser lagi, misalnya ada 20 orang, maka satu nama akan mendapatkan apa? 20 kritik dan saran. Nah minimal kita di keluarga kita lakukan itu. Untuk apa sih dulur? Kita ini kehilangan orang, kekurangan orang yang mau dan sadar untuk diingatkan. Nah, ini yang harusnya kita perbanyak di akhir tahun semacam ini. Supaya apa dulur? Kita ini diperintahkan Allah itu untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum dihisap nanti di akhirat. Jadi kita itu diperintah Allah untuk menghisap diri kita sebelum dihisap nanti di akhirat. Nah kita jangan mau dinina-bobokkan oleh pemahaman di mana seolah-olah kita itu sudah baik, sudah penuh pahala, sudah aman, sudah ya oke, kita dimotivasi oleh banyaknya pahala. Tapi jangan lupa kita juga diancam oleh banyaknya dosa. Ingat, bahkan sedekah saja dulu, memberi, tapi kemudian diikuti dengan menyakiti hati yang menerima, itu kata Allah seperti debu
yang menempel di batu hitam licin lalu kena hujan, biar hilang. Nah, ini yang sering tidak diingatkan. Bagus kita memotivasi orang agar bersedekah, nanti dapat pahala, kita dapat sholat, kita dapat pahala juga sebenarnya. Tetapi juga harus kita ingatkan, hati-hati loh ya. Untuk kualitas sholat yang baik, untuk kualitas sedekah yang baik, untuk kualitas ini yang baik, itu jangan sampai dicampuri dengan dengan menyakiti orang. Itu tadi, ibadah ritual sholat ternyata hancur hanya gara-gara apa? Karena menghargai orang, karena riya, karena dan lain sebagainya. Sehingga keseimbangan ini, balancing antara yamin dan shimal ini, itu harus benar-benar balance. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita selalu rajin tadi itu, introspeksi, muhasabah. Dan kalaupun kita tidak mampu menemukan kekurangan diri, mintalah orang lain untuk mengoreksi diri kita. Jangan sebaliknya, malah kemudian ketika dikoreksi marah-marah. Ingatlah ya, dalam surat Al-Asr, orang yang tidak rugi hanya 3. Pertama, alladzina amanu. Kedua adalah wa amilus sholihah, yang beramal soleh. Dan yang ketiga itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Siapa mereka? Orang yang sabar mengingatkan dan diingatkan, dalam keadaan sabar dan di dalam keadaan hak. Jadi sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Ininya tadi itu. Jadi perbedaan antara orang bodoh dan orang berilmu, antara yang beriman dan tidak beriman, itu adalah terletak pada kapan dia mengetahui kekurangan. Kalau orang bodoh dan tidak beriman, dia tahu kesalahan dan kekurangan pribadi setelah mati. Tidak ada kesempatan apa-apa kecuali penyesalan dan siksa. Tapi kalau orang berilmu dan beriman, tahu kekurangan pribadi sebelum mati, sehingga ada kesempatan perbaikan dan tobat. Jadi itu dulur, refleksi akhir tahun kami. Saya ajak sampean semua untuk benar-benar sadar dan sabar untuk meneliti sini sendiri. Jangan malu mengakui kesalahan. Kalau memang kita kurang, akui saja. Nobody perfect, tidak ada orang sempurna. Justru kesempurnaan manusia terletak pada kemampuan untuk menyadari kesalahannya, lalu kekuatan untuk merubah dan memperbaikinya. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan, saya bisa sampaikan. Dan ingat, sabda Nabi bahkan perintah kepada kita khusus untuk kepada Allah. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi mi'ata marrah fi kulli yaum. Kata Nabi, orang beriman bertobatlah kepada Allah. Karena apa? Aku ini bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Dosa apa Rasulullah? Beliau sudah dijamin surga, dijamin bersih dari dosa maksum. Tapi masih butuh untuk menjamin kebersihan, kesucian itu sampai 100 kali dalam sehari. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, muhasabahnya sampai di sana, gitu ya. Jadi tentu kita akan lebih membutuhkan lagi banyak istighfar kepada Allah, meminta maaf kepada sesama, dan yang terpenting melihat jangan sampai dunting ke sini nanti di akhirat. Mending kita tahu sekarang, kita tobati. Siapkan pulpen di tangan kanan, siapkan penghapus di tangan kiri. Siapkan ini memperbanyak fastabiqul khairat, dan siapkan di sini untuk sari'u ila maghfirah, menghapus catatan dosa, di sini menambah catatan amal. Sampai bertemu pekan depan, sampai bertemu di tahun depan. Salam dari saya, dari Serang, Banten, untuk seluruh dulur dimanapun berada. Selama kemarin menemani sampean selama 1 tahun, bila ada ucapan dan kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan lebih baik lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.